Jelas Bang Dul. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati para ulama perempuan yang hadir di kelas intensif, baik itu yang hadir melalui Zoom maupun YouTube Rahimah dan juga yang melalui fanpage Mubadilah ID. Juga mu'alif kita Mamba Usada Bapak Kiai Haji Fadli Abdul Qadir, dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Nyai Dr. Haja Evi Muafia MAG dan seluruh santri kelas intensif Ramadan 1442 Hijriah ya. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang ke-16 kelas intensif Ramadan yang diselenggarakan atas kerjasama Mubadilah
Walidi, Rahimah, dan juga Fahmina. Hari ini tema kita pada hari ini melanjutkan tema-tema yang sebelumnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemarin juga sempat dibahas di materinya Bu Nur Mahmuda tentang kesehatan alat reproduksi, dan kita pada hari ini akan membahas tentang haid dan menstruasi. Di sini sudah ada narasumber kita, Bu Nyai Hajah Dr. Evi Muafia. Bu Nyai, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Sudah siap? Ya, sehat. Mbak Iko kayaknya suaranya kresek-kresek gitu. Oh gitu ya? Ya. Kenapa ini? Halo, halo. Sudah. Ini jelas nggak ya? Ya. Sekarang udah bagus, Mbak. Kayaknya harus. Sekarang udah bagus. Oke. Tema kita pada hari ini tentang haid atau menstruasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nyai Dr. Hajah Evi Muafia, yang kita tahu bahwa haid menstruasi ini bukan persoalan baru atau bukan masalah baru buat perempuan, karena ini hampir semua perempuan mengalaminya. Haid dan menstruasi itu adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam waktu-waktu tertentu, dan diistilahkan kalau dalam kedokteran itu disebut dengan siklus bulanan, yaitu perubahan fisik yang terjadi pada rahim perempuan sebagai dampak dari tidak ada pembuahan pada sel telur, sehingga lapisan dinding rahim yang mengandung darah itu akan tumbuh dan keluar melalui vagina secara kontinu dan biasanya keluar setiap bulan. Rata-rata masing-masing orang berbeda, ada yang 5 sampai 7 hari, ada juga yang 9 sampai 15 hari, karena saya termasuk yang 9 sampai 12 hari itu dulu. Tetapi begitu usia sekarang menambah 2 tahun ke belakang, sudah 6 sampai 8 hari siklus haid saya. Dan hampir yang tadi saya katakan bahwa haid dan menstruasi ini hampir semua perempuan mengalaminya, terutama bagi perempuan yang usianya sudah 9 tahun ke atas. Kalau dulu waktu saya haid ini Bu, usianya SMP ya, sekitar 14-15 tahun. Tetapi kalau sekarang itu banyak sekali anak-anak atau anak-anak perempuan yang usia 9 tahun itu sudah haid. Itu memang karena makanan yang dikonsumsi itu banyak mengandung hormon yang kemudian menyebabkan menyebabkan perempuan cepat haid. Dan haid ini kalau ini masih menjadi persoalan besar dulu di masa terdahulu sebelum Islam hadir. Perempuan dulu kalau haid itu tubuhnya dianggap najis dan kotor, sehingga tidak patut untuk berinteraksi dengan manusia yang lain, sehingga mereka harus diisolasi, kemudian juga harus dikeluarkan dari rumah dan distigma tidak layak bagi laki-laki. Kemudian Islam hadir dan menghapus stigma itu. Dan kita pada hari ini akan membahas haid dari kitab Mamba'us Sa'adah. Kalau di Mamba'us Sa'adah ada di halaman 96 sampai 108 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nyai, dan ini penting sekali buat kita perempuan karena ini pengalaman biologis perempuan, dan ini penting dipelajari dan diketahui buat semua perempuan dan juga buat laki-laki juga. Sebelum Ibu Nyai menyampaikan materinya, akan saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya, walaupun di sini sebagian besar sudah kenal semua karena ini banyak sekali mahasiswanya Ibu Nyai yang menjadi peserta kelas intensif ini. Tetapi saya akan bacakan kurikulumnya hanya singkat ya, secara singkat. Nama lengkap Dr. Hajah Evi Muafia, tempat tanggal lahir Madiun 9 September 1974, masih sangat muda sekali. Beliau adalah Rektor YIN Ponorogo, alamat rumah Jalan Menur, Ronowijayan, Siman, Ponorogo. Dan juga beliau memiliki satu anak ya Bu ya, Muhammad Alinga Adiaksa Rahman. Nah, riwayat pendidikannya beliau SD di SD Negeri di Paron Ngawi, Jawa Timur,
dan MTS-nya di Denanyar Jombang, Jawa Timur, MAN-nya juga sama di Denanyar Jombang, Jawa Timur. Kemudian S1-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Adab, jurusan Bahasa Arab dan Sastra Arab. Kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, program studi pendidikan Islam, konsentrasi pemikiran pendidikan Islam, dan S3-nya UIN Sunan Ampel, Surabaya, pendidikan Islam dan dirosah Islamnya. Headsetnya tidak nyala ya? Oke. Maaf, tadi nggak kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran, Mbak. Oh, ya. Oke. Ya. Riwayat pekerjaannya. Ini riwayat pekerjaannya dari tahun 2004 sampai 2009. Ibu Nyai sebagai Kepala Laboratorium Terpadu atau Kepala Unit Komputer di STAIN Ponorogo. Dulu STAIN ya Bu namanya. Ya. Sekarang udah JIN. Kemudian 2015 sampai 2017 sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di STAIN Ponorogo juga, dan 2017 sampai 2021 sebagai Ketua LPM atau PLT PSI IAIN Ponorogo, dan sekarang sebagai Rektor IAIN Ponorogo. Itu riwayat pekerjaannya, dan pengalaman pelatihan profesional yang pernah diikuti sangat banyak sekali dari tahun 2016 sampai sekarang. Itu banyak sekali, kalau saya bacakan kayaknya tidak cukup waktunya karena waktunya hanya 1,5 jam ke depan. Jadi saya tidak akan bacakan, tetapi kalau dilihat dari dari pengalaman pelatihannya, ini terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, kemudian juga penguatan atau pelatihan tentang metode penelitian, baik itu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga ini bagaimana mengembangkan kurikulum, jadi banyak sekali. Dan juga terkait dengan metode pelajaran kurikulum yang responsif gender juga, ini banyak sekali dan saya tidak akan bacakan satu persatu. Kemudian pengalaman penelitiannya ini juga sangat banyak, dan juga yang terkait dengan materi ini, Mas, pas dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai. Ini dari 2005 itu sudah melakukan penelitian banyak sekali sampai sekarang, dan salah satu penelitiannya juga tentang ini tinjauan hukum Islam tentang perubahan siklus haid dan cara pelaksanaan ibadah bagi muslimah pemakai alat kontrasepsi KB di Ponorogo. Nah, ini mungkin bagi ibu-ibu atau saya juga nih pernah ngalamin juga terkait dengan penggunaan KB yang hampir 9 bulan saya haid terus tidak pernah berhenti. Dan saya baru pertama kali nyoba KB, kemudian langsung haid 9 bulan dan saya berhenti tidak pakai KB gitu. Kemudian juga ini kalau saya tidak akan bacakan, ini yang terkait dengan terkait dengan materi yang sekarang ya. Ini juga tahun 2008 Ibu melakukan penelitian tentang Islam, menstrual, tabu, dan subordinasi perempuan, kajian terhadap pemahaman warga pesantren Ponorogo tentang relasi laki-laki dan perempuan. Dan masih banyak lagi pengalaman penelitian yang lainnya, dan juga karya-karya ilmiah yang juga sangat banyak yang sudah diterbitkan baik itu di jurnal nasional, internasional maupun dalam bentuk buku. Dan salah satu yang diterbitkan juga salah satunya adalah penelitian terkait dengan Islam, menstrual, tabu, dan subordinasi perempuan. Nah, itu banyak sekali, dan juga pendidikan Islam berperspektif gender juga ya Bu ya. Ini tahun 2010 Ibu juga melakukan penelitian itu, dan pendidikan perempuan ini buku jurnal juga pendidikan perempuan di pondok pesantren. Saya tidak akan bacakan satu persatu karena ini masih banyak sekali, sampai 2020 masih banyak yang diterbitkan yang dituliskan oleh Ibu Nyai. Jadi itu sedikit profil dari narasumber kita pada hari ini. Kepada Ibu Nyai Dr. Hajah Edi Muafia, kami persilahkan untuk menyampaikan sekitar 20 menit terkait materi haid dan menstruasi yang ada di kitab Manba'us Sa'adah. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Rosito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bisalam wa dakhirna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang saya hormati penulis kitab super keren, hebat, Kiai Fakihuddin Abdul Qadir. Saya kalau ketemu Kang Fakih itu rasanya berterima kasihnya nggak putus-putus gitu. Bisa diajak gabung, juga bertemu dengan para nyai, ada 20 nyai, kemudian ada beberapa nyai moderator yang mendampingi dalam kajian 20 hari non-stop, libur di hari Minggu karena memang butuh waktu untuk family time. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman di Fahmina, Rahima, dan Mubadalah, juga yang diharapkan untuk selalu gabung mengaji bersama, yaitu para santri Mubadalah yang sangat dicintai, terutama akan menjadi penerus bangsa ini, menjadi penerus yang bahagia dan membahagiakan. Jadi dua kata yang selalu saya kutip dari kata-kata Kang Fakih, yaitu bagaimana agar kita selalu bahagia dan membahagiakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini akhirnya saya ketiban sampur, meskipun sebenarnya sudah dijadwalkan. Saya sebenarnya sudah berniat selalu mengikuti kegiatan ini, tapi kok ya ternyata selalu ada rapat di jam-jam ini begitu. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini sudah saya jadwalkan, jangan ada rapat di hari Selasa siang. Saya bilang gitu. Khusus hari ini ya, Bu. Boleh, besok boleh rapat lagi. Untungnya ada YouTube ya, jadi alhamdulillah kita itu di tengah pandemi yang melanda hampir 1,5 tahun ini, kita diuntungkan adanya pandemi ini harus disyukuri tetap, Mbak Iko, tidak boleh dikutuki gitu ya, karena ini adalah sudah takdir. Yang penting kita tetap jaga atau menjaga kesehatan, prokes, protokol kesehatan. Karena adanya pandemi, kemudian ada ngaji mubadalah kelas intensif Ramadan seperti ini. Coba kalau nggak ada pandemi, nggak ada kajian seperti ini ya. Wah, luar biasa. Jadi kita bisa ketemu dengan semua bunyai yang saya mungkin hanya beberapa yang kenal, tapi kemudian dipertemukan di sini, tidak lain dan tidak bukan karena ide cemerlang Kang Fakih. Sekali lagi terima kasih bisa bergabung di kelas intensif ngaji Ramadan 1442 Hijriah ini. Santri Mubadalah yang saya hormati, pada siang hari ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rozikoh, bahwa kita akan membahas tentang Al-Haidu wa Karomatul Mar'ati, yaitu ada di halaman, kalau kitab yang saya terima itu di PDF ya, itu ada di halaman 64 sampai dengan halaman 71. Cukup banyak, bahkan ketika saya cek di YouTube-nya Kang Fakih tahun lalu ngaji Mubadalah itu ada 2 kali tayang. Luar biasa, dan saya sangat menikmati kajian tentang haid ini. Karena sebelum saya masuk ke kajiannya ya, saya juga ingin cerita sedikit pengantar. Sebagaimana tadi Mbak Iko sampaikan bahwa Mbak Iko termasuk perempuan yang kategori haidnya 9 sampai 12 hari. Ternyata kita sama ini. Saya juga 9 sampai dengan 12 hari. Mungkin ada bedanya kalau tadi Mbak Iko menggunakan alat kontrasepsi dan akhirnya 9 bulan menstruasi terus-menerus. Saya nggak bayangkan itu, ya Allah, seperti apa rasanya. Dan menurut saya itu salah satu, mungkin waktu itu Mbak Iko masih menikmati atau mungkin nggak tahu cara lain gitu ya, bagaimana untuk mengikuti menggunakan alat kontrasepsi sehingga merelakan badannya untuk mengeluarkan darah terus-menerus, meskipun tidak mungkin keadaannya tidak selalu banyak nggih. Tapi 9 bulan itu ya Allah subhanallah, luar biasa perjuangan perempuan ya. Itu coba-coba Bu. Cuma 3 bulan dan haidnya 9 bulan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, itulah. Kalau saya mungkin agak beda lagi kasusnya, karena mungkin kita nanti tidak akan membahas dalam arti mengajinya ini semuanya akan saya bacakan, tidak mungkin ya, karena kita
hanya 20 menit, batasan saya nanti saya akan selesai di jam 2 untuk mengupas ini, nanti kita akan lebih banyak pada diskusi saja. Kalau saya itu untuk menstruasinya lancar gitu ya. Kalau siklusnya kan mesti selalu maju begitu ya, lebih cepat itu katanya yang lebih normal. Namun ternyata di tengah perjalanan setelah saya menikah, ditunggu kok nggak hamil-hamil, ini bagaimana begitu. Kemudian periksa ke sana kemari selama berbulan-bulan, berganti tahun gitu ya. Kemudian sampai pada titik penantian yang kayaknya sudah mentok ini itu di tahun yang ke-10. Luar biasa kan, 10 tahun saya nunggu anak saya yang tadi disampaikan Mbak Iko, Alingga tadi, itu di tahun ke-10 kemudian ada seorang teman yang mengajak saya atau menyarankan saya, bagaimana kalau bayi tabung aja? Nah ini nggak ada bahasan ini ya, bayi tabung di kitabnya Kang Fakih ini suatu saat perlu dibahas. Saya termasuk menjadi artis lah ya, karena saya mengelaskan diri saya artis karena saat itu memang dokter saya adalah dokternya Inul Daratista. Jadi sekelas artis Inul begitu ya. Dan kebetulan memang Mbak Iko di praktek dokter itu, saat itu saya di Surabaya, praktek dokternya, itu yang datang nggak ada yang kulitnya hitam, sawo mateng atau sawo bosok seperti saya ini gitu. Semuanya putih-putih, mulus-mulus gitu, rambutnya lurus, terus pakai bajunya seksi gitu, ya Allah, resik, pokoknya badannya itu resik, nggak kucel kayak saya ini. Jadi saya semakin istilahnya meneguhkan diri saya, oh ternyata orang-orang seperti itu juga pengalamannya sama kayak saya begitu. Nah ternyata usut punya usut, waktu itu saya tidak mau dideteksi terlalu lama gitu ya, saya singkat cerita, pokoknya dokter saya maunya langsung bayi tabung aja gitu. Dan alhamdulillah berhasil di tahun ke-13 pernikahan saya melahirkan Muhammad Alingga Adiaksa Rahman itu tadi yang sekarang usianya hampir 8 tahun. Nah ternyata Mbak Iko hubungannya dengan menstruasi ini apa? Ya. Setelah melahirkan gitu ya. Jadi ini sedikit saya potong. Kalau kemudian ada kesini kemudian ada booming pembahasan tentang perempuan menstruasi boleh berpuasa Ramadan, itu saya langsung waduh, saya kadang menikmati ya nggak puasa. Ya, karena memang bagi saya menstruasi saya luar biasa sakit gitu. Bahkan dulu sampai pingsan-pingsan, mungkin ada beberapa teman di sini yang juga mengalami hal yang sama. Meskipun tidak lama, begitu ya, tidak lama dalam arti tidak selalu seperti itu. Ternyata, di awal ya biasanya di awal. Ternyata, enggak baik kok kalau saya justru setelah menikah, ya di awal beberapa setelah menikah itu sampai pingsan-pingsan. Tapi saya nggak nyadar itu apa, meskipun kemudian saya juga ke dokter. Nah ternyata kemarin setelah melahirkan itu pun setelah 7 tahun, setelah 7 tahun ya. Jadi baru saja saya di tahun pandemi ini 2020 baru ketahuan ternyata kenapa saya selalu sakit di saat menstruasi, bahkan sampai pingsan meskipun tidak sering, dan mengapa saya lama tidak punya anak dan kebetulan kemudian saya tertolong dengan adanya bayi tabung, itu karena ternyata menurut diagnosa dokter saya terkena penyakit endometriosis. Nah, kita cek di internet, endometriosis itu adalah endometrium, jaringan menstruasi kita yang nempel di dinding rahim yang kemudian ketika tidak dibuahi luruh menjadi menstruasi, darah menstruasi itu. Tapi endometrium saya itu kategori nakal gitu ya. Dia tidak hanya berada di dinding rahim, tapi dia jalan-jalan keluar rahim. Waduh, senang jalan-jalan ini. Ini kok bisa jalan-jalan itu? Dan ternyata itu sudah kejadiannya mungkin lama, tapi saya tidak memperhatikan, juga tidak mungkin pada itu juga tidak terdeteksi oleh dokter begitu. Nah, jaringan endometrium yang itu tadi itu ketika saya haid, maka yang di luar rahim itu juga seperti udunen.
gitu. Jadi seperti udun gitu ya, tapi di dalam di perut gitu. Dan itu sebenarnya dia mau, karena dia darah juga, tapi di luar rahim, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa turun ke vagina karena jaringannya tidak ke sana. Sehingga dia Tertutup muter, gitu ya. iya, sehingga dia muter aja. Nah, muternya dia itu menyebabkan perut saya sakit. Bahkan sampai sekarang, tapi alhamdulillah kemarin sudah agak berkurang karena saya menjalani perawatan dengan cara minum obat selama 6 bulan berturut-turut. Dan alhamdulillah ini sudah agak berkurang. Begitu Mbak Iko, itu cerita sekilas tentang haid. Nah, kalau sudah sakit seperti itu, kalau kemudian suruh puasa Mbak Iko, aduh, saya pilih yang enggak aja deh. Saya pilih yang kau lebih lebih utama, lebih banyak istilahnya lebih disepakati oleh banyak ulama bahwa perempuan yang sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan dipersilakan untuk qadha atau nyaurnya di bulan-bulan yang lain. Saya lebih setuju itu. Iya, karena Ibu mengalami sakit ya Bu ya. Ya, sakitnya itu sampai suami saya sudah, nih siap-siap nih, sudah mau sakit nih. Anak saya juga gitu. Udah kenapa sih kalau lagi haid kok mesti meringis-meringis gitu. Wah. Jadi anak saya paham. Oke, itu sedikit prolog, tapi kok sudah lama ya Mbak Iko? Oke deh. Nggak apa-apa, ini pengalaman yang luar biasa dan itu masing-masing perempuan pasti mengalami pengalaman yang berbeda. Betul. Nah, saya akan mulai membacakan sekilas tentang apa yang tertulis di kitab Mamba Musaadah karya Kang Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu wa karomatul mar'ati. Haid dan atau menstruasi dan kemuliaan manusia. Oh, judulnya aja sudah luar biasa. Oke, saya ingin memprolog lagi. Ketika kita membaca kitab Mamba Usahadahnya Kang Fakih ini, sebenarnya lebih kepada bagaimana memang memuliakan wanita atau memuliakan perempuan dalam hal ini meskipun dalam keadaan haid atau menstruasi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Iko. Maka kemudian di tahun 2008, entah dari mana idenya Mbak Iko, saya kok tiba-tiba menulis tentang menstrual tabu. Oh, ternyata jawabannya ada di sekarang ini. Saya mau ketemu dengan sahabat, dengan para santri mubadalah untuk mengantarkan kitabnya Kang Fakih ini. Karena ternyata di sini tertulis banyak mengupas tentang bagaimana dulu sebelum Islam datang, perempuan-perempuan itu sangat menderita karena dia harus dikucilkan, bahkan dianggap kotor, tidak boleh makan bareng, tidak boleh disentuh, gitu seperti jijik begitu ya menghadapi perempuan. Dan itu konon kabarnya itu masih ada sampai dengan sekarang. Maksud saya di negara-negara lain yang non-Muslim, mungkin juga ada yang Muslim masih menganggap bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu adalah perempuan yang kotor dan harus dijauhi. Saya lanjutkan, wal haidu khuruju damil mar'ati fi dauratiha asyahriyah min rahmiha an tariqi farjiha. Wa qad kana amrul haidi amrun azimun fi adatil umami qoblal islami. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Kanatil mar'atu al-haidu fiha laisat najasatan fi mahidiha fahasbu bal kana sairu badaniha ya'tabiru najisan wa wasakhon la yang bagi li ayyi ahadin at-ta'amulu biha wa hatta mukhatabataha wa hiya fi nadrati hadhil adat laisat solihatan li ayyi amalin minal ibadati walal muamalati wa hum yukhrijunaha minal buyuti wa yub'idunaha an anfusihim haitsu la tasluhu lahumu albat. Nah, ini sangat jelas sekali disampaikan bahwa menstruasi itu adalah keluarnya darah dari rahim perempuan melalui farji atau kemaluan atau vagina yang siklusnya adalah bulanan. Nah, menstruasi ini menjadi persoalan besar pada tradisi umat terdahulu sebelum Islam datang. Dulu wanita atau perempuan yang sedang menstruasi itu tubuhnya dianggap najis, kotor, sehingga tidak patut atau tidak layak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, bahkan sekedar untuk mengajak berbicara begitu.
Nah, menurut tradisi ini perempuan tidak layak untuk melaksanakan apalagi ibadah gitu ya. Bahkan interaksi sosial pun tidak boleh. Mereka dikeluarkan dari rumah, diisolasi, dan ada stigma gitu ya bahwa mereka itu kotor dan tidak layak bagi kaum laki-laki. Mungkin ini juga salah satu alasan kali ya bahwa kemudian para laki-laki zaman itu punya istrinya tidak hanya satu. Untuk jaga nih kalau lagi menstruasi istrinya ditaruh di jauh gitu ya. Kemudian dia punya istri yang lain yang tidak sedang menstruasi. Atau jangan-jangan pada saat mau nikah itu ditanya dulu nih siklus menstruasinya kira-kira sama atau enggak gitu ya. Wah, luar biasa ini. Nah, dari pembukaan di kitab Mambang Sa'adah karya Kang Fakih ini menunjukkan bahwa betapa menderitanya, kemudian perempuan ya, kemudian tidak dianggap bahwa dia adalah manusia seutuhnya dan dia juga manusia yang sempurna. Nah, ketika para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan dan menghormati perempuan, dalam hal ini yang diceritakan di kitab ini adalah Sayyidah Aisyah, bahwa Rasulullah biasa bercumbu dengan istrinya, dalam hal ini ada Sayyidah Aisyah, dikala Sayyidah Aisyah itu sedang menstruasi. Jadi yang tidak boleh di sini sebenarnya hanyalah bersenggama. Untuk yang lainnya boleh. Saya juga nggak ngebayangin nih Mbak Iko, kalau misalnya Islam dalam hal ini masih kemudian mengikuti budaya sebelum Islam datang, kalau kemudian perempuan yang haid ini harus diungsikan pada saat haid. Nah, bagi saya dalam hari ini adalah pelaku LDR gitu ya, yang kemarin bahas gitu. Saya nggak bayangin kalau tiba-tiba suami saya pas datang, saya pas haid. Bisa jadi saya ditaruh di gudang gitu. Nggak boleh ketemu ya Bu. Nggak boleh ketemu, udah ketemunya hanya seminggu sekali gitu ya. Saat menstruasi harus diungsikan, ya Allah betapa menderitanya, saya jadinya kurus tanpa harus diet ini ya. Nah, di kitab ini dikatakan bahwa sebenarnya yang dianggap, maksud saya yang perlu dihindari itu hanya vaginanya saja. Yang lain-lainnya boleh, istilahnya ya kita berciuman boleh, kita mau bermesraan model apapun boleh, hanya bersetubuh atau bersenggama yang itu di liang senggama atau melalui farji saja yang itu tidak boleh. Nah, di dalam Al-Quran disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini jelas. Jadi katakan ketika mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi, katakanlah bahwa menstruasi itu sebenarnya adalah kotoran atau penyakit, maka dari itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu menstruasi. Maksudnya adalah tidak kemudian mengungsikan perempuannya, tapi hanya menghindari tempat keluarnya darah atau dalam hal ini adalah vagina perempuan. Bahwa kemudian bersenang-senang dengan yang lain, bercumbu, berciuman dan sebagainya boleh. Bahkan kalau di keterangannya Kang Fakih itu mohon maaf ini air liurnya gitu ya, air liur yang menempel di gelas itu kalau saya asumsikan sekarang itu tidak hanya kita bersentuhan dalam arti air liur yang ada di dalam gelas, tapi maksud saya berciuman bibir dengan perempuan atau istri yang dalam hal ini adalah sedang menstruasi pun boleh gitu loh, enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Pokoknya yang enggak boleh hanya bersetubuhnya saja. Mbak Iko kayaknya saya enggak sah kalau kemudian tadi saya berjanji dan memang perjanjian kita 20 menit untuk mengkaji ini dan saya yakin teman-teman santri Mubadalah juga sudah ada PDF-nya untuk kitab ini sekaligus mungkin terjemahannya jadi nanti bisa dikaji lagi sendiri.
kita akan banyak diskusi. Saya hanya menggarisbawahi saja di akhir-akhir untuk lebih meneguhkan bahwa yang disampaikan dalam kitab Mamba'us Sa'adah ini adalah lebih meneguhkan, mengingatkan kepada kita bahwa perempuan-perempuan yang sedang menstruasi, istri-istri kita yang sedang, istri kita, kalau saya bilang istri-istri kita nanti dikira istrinya banyak ya, istri kita yang sedang menstruasi itu pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang ya bersih juga, dalam arti tidak harus dikucilkan. Jadi di sini ada beberapa terjemahan hadis di akhir-akhir kitab dikatakan pada masa Rasulullah kami mengalami menstruasi, kemudian kami bersuci, Rasulullah memerintahkan kami untuk, nah ini, mengqadha puasa saja, nah ini, dan tidak memerintahkan kami untuk mengqadha sholat. Ini lebih manusiawi. Saya nggak bayangin juga kalau ternyata misalnya sholatnya juga harus diqadha. Aduh, Mbak Iko berapa bulan itu kemarin? Menstruasi. 9 bulan full. Luar biasa. Kemudian lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, Rasulullah bersandar di pangkuanku saat aku haid, lalu beliau membaca Al-Quran. Nah, itu berarti tidak apa-apa kan, bersandar kepada istrinya. Kemudian tadi yang hubungannya, kemudian saya menggambarkannya dengan berciuman bibir. Di sini ada kata-kata dari Aisyah, ia berkata, aku meminum air saat menstruasi, lalu aku memberikannya kepada Rasulullah. Rasulullah meletakkan bibirnya di tempat bibirku pada gelas tersebut, lalu kami diminum. Saat menstruasi, aku pernah juga menggigit daging, lalu aku berikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah meletakkan bibirnya di tempat gigitan bibirku tadi, jadi di tempat yang sama. Ini menunjukkan bahwa air liur perempuan yang sedang menstruasi pun juga enggak apa-apa begitu ya, bukan sesuatu yang harus dihindari. Kemudian juga Rasulullah pernah memerintahkan mengambil sajadah dari masjid, lalu aku berkata, aku sedang menstruasi, namun Rasulullah menjawab, ambillah sajadah itu karena haid itu bukan di tanganmu. Nah, ini juga masih ada yang kontroversial, Mbak Iko. Ketika kita sedang menstruasi, kita boleh nggak sih ke masjid atau betul. Pas lagi lebih besar lagi nih. Kalau saya menstruasi boleh nggak sih ikut ke Masjidil Haram di saat tawaf? Nah, itu seperti apa? Nah, padahal ketika di hadisnya tadi mengatakan bahwa haid itu bukan di tanganmu atau di kakimu atau di kepalamu, gitu kan? Ya selama kemudian sudah aman, tidak menetes, apalagi sekarang ini sudah sangat canggih begitu ya, ada alat pembalut begitu kan, sudah, apalagi kemudian kita selaku perempuan yang sedang menstruasi sedang tidak khawatir kemudian itu menetes, kenapa tidak, begitu maksud saya. Oke Mbak Iko, saya kira itu dulu pembukaan dari saya. Nanti kita harapkan akan banyak kajian-kajian dari teman-teman berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya, mungkin juga sharing pengalaman ketika menstruasi seperti apa, secara psikologis seperti apa, kemudian stigma dari masyarakat yang diterima juga seperti apa. Begitu dulu dari saya, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Roziko. Ya, terima kasih Bu Nyai Evi. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai sangat menarik sekali, terutama terkait dengan pengalamannya tadi. Wah, saya ngebayangin. Saya juga dulu waktu saya kecil, waktu saya masih di pondok, itu ingat senior di pondok saya itu setiap kali haid, itu pasti menjerit dan semua tetangga itu kumpul semua mengobati dan kayak orang menganggapnya kayak kesurupan, padahal itu dia sedang mengalami kesakitan pas pertama kali haid. Dan saya waktu itu belum haid dan membayangkan bagaimana kalau saya haid, apakah saya juga mengalami seperti itu. Tapi alhamdulillah saya juga haid dan tidak mengalami yang sakit seperti senior saya dan juga seperti Ibu Nyai Evi. Saya memang sakit di awal-awal. Di awal-awal biasanya 1-2 hari haid, sedang banyak-banyaknya itu pasti tidak nyaman dan juga tapi masih bisa beraktivitas. Tetapi untuk sekarang ini mungkin karena usia bertambah ya, semakin bertambahnya usia, setiap kali mau haid pasti ditandai dengan badan yang mulai pegal-pegal dan capek gitu. Tapi kalau udah tanda-tanda seperti itu, pasti 1-2 hari ini akan haid, dan benar tanda-tandanya sudah seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya saya masih bisa
masih tidak mengalami hal yang kayak tadi Ibu alami. Dan terkait dengan puasa, karena tadi ngomongin puasa ya Bu ya, saya juga sempat awalnya, saya itu setiap kali bulan puasa saya sering hutang puasanya itu sampai hampir 20 kadang. Karena head saya masanya kan lama, sekitar 9 sampai 12, tapi masa sucinya itu tidak terlalu lama, paling 18 hari kemudian head lagi. Dan itu waduh, ini kok head terus di bulan puasa. Itu jadi memang pengalaman perempuan berbeda-beda dan setiap orang mengalaminya berbeda-beda juga. Dan tadi Ibu menyampaikan bahwa di kitab Mamba Usa ada ini, kalau yang banyak ya, karena saya juga waktu kecil itu kan nggak boleh masuk, kamu lagi head nggak boleh ke masjid gitu, karena itu asumsinya jadi masih nggak tahu. Semoga kalau sekarang sudah tidak ada anggapan bahwa kita kalau head tidak boleh ke masjid, karena yang tidak boleh itu benar yang tadi disampaikan oleh Ibu, itu karena darahnya itu yang keluar dan itu mengotori masjid. Tapi selama itu tidak mengeluarkan atau tidak tembus lah, bahasa kitanya tidak tembus, itu tidak masalah. Dan stigma-stigma bahwa perempuan yang haid itu kotor, kemudian tidak boleh bersentuhan dan lain itu hanya ini farjinya aja Bu ya, vaginanya saja yang yang saat itu kondisinya tidak bersih, dan juga yang dilarang adalah bersenggamannya. Tapi kalau yang lainnya itu masih boleh dilakukan. Silahkan bagi santri-santri kelas intensif yang mau bertanya ke Ibu Nyai Haja Evi, dipersilahkan, bisa ketik langsung di chatroom, dan juga bisa yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Sebelum sesi tanya jawab, kami serahkan ke host untuk ada video yang akan ditampilkan oleh host. Kami persilahkan. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia,
dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah banyak sekali yang masuk lewat chatroom nih, Bu Nyai. Apa saya baca satu-satu atau langsung ini? Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Satu ya, Bu? Ya, ini pertanyaan ada dari Mbak Yasmin Nadhiro. Bagaimana jika kita sudah mandi besar selama 7 hari lalu setelah 2-3 hari mandi besar ada darah yang keluar, apakah kita harus mandi besar lagi atau tidak usah mandi lagi gitu, Bu? Ini dari Mbak Yasmin Nadhiro. Mungkin bisa langsung dijawab sama Ibunya. Oke, terima kasih Mbak Iko. Untuk Mbak Yasmin, ini lebih pada hitungan ya, karena memang untuk dikatakan sebagai itu adalah darah menstruasi adalah ketika keluar hitungannya 1 hari gitu ya, sudah mencapai 1 hari, kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Kita termasuk yang hampir maksimal ya Mbak Iko ya, 12 hari. 12 hari, hampir 15 hari. Tapi alhamdulillah di beberapa momen penting, misalnya saat haji itu, saya haji di tahun 2009 itu, saya berdoa, ya Allah, mbok jangan lama-lama ya saya kalau head itu, saya bilang, ternyata alhamdulillah terkabul. Biasanya 9-12 hari, ini hanya 3 hari, 4 hari selesai, alhamdulillah. Dan setelahnya nggak keluar lagi gitu. Kemudian atau pas Ramadan kayak gini Mbak Iko, itu sebenarnya pengennya ya berdoa dulu, nggak usah banyak-banyak, jangan kayak Mbak Iko tadi gitu. Tapi kadang-kadang kalau ini meleset. Oke, asalkan kemudian darah yang keluar tadi itu tidak melebihi 15 hari, maka itu masih dihukumi sebagai darah menstruasi atau darah haid. Misalnya tadi 7 ya, kemudian setelah suci 3 hari gitu ya, ini saya hitung berarti masih hari ke-10. Maka kemudian itu masih dianggap atau masih dalam kategori darah haid. Nah, segala sesuatu yang menghukumi orang yang haid, maka Anda masih termasuk di dalamnya. Di antaranya Anda nggak boleh sholat atau tidak usah sholat, dan kalau saya sih Anda tetap nggak boleh berpuasa. Nah, puasa Ramadan maksud saya, nanti saja kodok di setelah Ramadan ya, karena itu masih 10 hari, jadi masih menstruasi. Kalau nanti selesai di sebelum tanggal 15 gitu ya, berarti ya sudah selesai di situ, maka kemudian bersuci keramas dengan cara salat mandi besar ya, mandi keramas itu atau mandi besar. Tapi kalau ternyata melebihi 15 hari, maka kemudian masuk dalam kategori darah istihadah. Itu yang biasa di dalam kitab-kitab tentang haid, seperti itu yang keterangannya. Mbak Iko, terima kasih. Mbak Iko suaranya hilang. Mbak Iko suaranya hilang. Agak keras sedikit bisa? Keras. Halo Mbak Iko? Halo. Halo? Ya, halo, halo. Halo Mbak Iko? Halo Mbak.
Halo, kedengeran nggak? Bu Nyai? Ya, suaranya kecil sekali, Mbak. Ini kenapa ya? Halo, ini udah kedengeran belum? Masih kecil ya? Halo, Mbak Iko. Halo. Apa saya dekatin? Oke, sudah, coba. Ya. Ya, Ini ada pertanyaan berikutnya dari bahwa ini usia Mbak Iko nggak dengar. Mbak Iko. Ya. Oke, ulang lagi. Oke. Semoga sekarang bisa kedengaran Ibunya. Siap. Saat ini banyak anak usia 9 tahun, ada salah satu anak yang didapati masih sangat anak-anak sekali, mungkin juga mensnya diakibatkan efek gizi makanan. Karena kalau dari segi tontonan juga masih kartun, Ipin Upin, main boneka, dan yang lainnya, pokoknya tentang anak-anak. Dan ini masih ndlolor itu apa ya? Ndlolor lah. Ya, masih anak-anak lah. Masih anak-anak gitu ya. Apakah ini tetap dikategorikan balik, diberi beban kewajiban beribadah seperti orang balik pada umumnya karena anak ini masih tahap latihan dalam hal ibadah? Itu pertanyaan yang pertama dari Mbak Lilik. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang lagi hits kemarin tentang tulisan di Mubadalah ID nih, yang tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Bu Nyai Evi. Tentang wanita haid yang boleh puasa ini. Kenapa ya kok kayak kurang kerjaan? Bukankah ulama-ulama terdahulu sudah jelas dengan fatwa-fatwa? Yang saya takutkan jika tulisan itu dibaca oleh orang yang tidak memiliki dasar keilmuan. Jika itu laki-laki, dia bisa jadi akan mewajibkan istrinya, anaknya untuk puasa dan tidak mengqadha. Bukankah ini menyakiti perempuan? Ini minta dijelaskan sama Ibunya Evi. Monggo. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dulu, Mbak Iko, yang anak perempuan usia 9 tahun menstruasi. Memang salah satu tanda dalam hal ini untuk balik, ya, dalam hal ini ketika balik maka kemudian dia sudah harus dihukumi, dalam hal ini melakukan segala sesuatu yang memang sudah diperintahkan Allah kepada yang mukallaf ini, ya, yang sudah dikenai hukum, kemudian juga harus menghindari semua larangan Allah. Tapi memang kalau dari sisi psikologis masih sangat unyu-unyu gitu ya, anak perempuan usia 9 tahun itu. Nah, maka kemudian itu PR bagi kita, terutama kita selaku orang dewasa, apakah itu kakak atau orang tua atau nenek begitu ya, atau kakek begitu. Pokoknya kita yang seorang dewasa menghadapi anak-anak perempuan di usia 9 tahun, kita harus memang memberitahu hukum ini gitu ya. Karena salah satunya memang haid dan menstruasi menjadi tanda balik hanya bagi seorang perempuan, tidak bagi laki-laki. Nah, ini terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia 9 tahun secara perkiraan. Jadi memang usia 9 tahun ini dulu sudah menjadi patokan gitu ya, bahwa usia 9 tahun itu bisa jadi perempuan memang sudah ada yang menstruasi gitu ya. Meskipun mungkin kebanyakan enggak juga ya, jadi hanya sedikit lah yang 9 tahun itu. Kalau toh kurang, maka tidak sampai apa ya, istilahnya kita menggenapkannya itu kurang dari 16 hari menurut kalender Hijriah. Nah, bila ada seorang anak yang sudah menstruasi bahkan hamil gitu ya di usia tersebut, maka tanda baliknya itu sebenarnya bukan dari kehamilannya, tapi memang adanya luruhnya istilahnya matangnya telur tadi ya, yang sudah keluar dalam bentuk menstruasi itu. Jadi memang itu salah satu tandanya. Nah, lalu bagaimana nih melihat anak-anak yang masih sangat imut tapi kemudian kayaknya nggak tega ya kalau kemudian harus sudah melakukan sholat seperti orang dewasa dan sebagainya. Hukumnya adalah demikian, maka dari itu kita harus lebih hati-hati karena ini hubungannya dengan hukum. Ketika anak sudah, maka di dalam hadis dikatakan kalau sudah anak mencapai umur 7 tahun ya Mbak Iko, itu sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang wajib. Dalam hal ini adalah sholat, puasa Ramadan, kemudian bagaimana bacaan-bacaan sholat, kemudian bagaimana mulai mentartilkan bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga nanti akan mendukung bacaan-bacaan sholatnya sudah mulai
bagus. Nah, ini untuk jagani atau mengantisipasi bagaimana jika ada anak perempuan yang usia 9 tahun ternyata sudah mengalami menstruasi. Jadi memang kita nggak tega karena memang hukum salah satu tandanya adalah bahwa perempuan menstruasi di usia 9 tahun. Begitu untuk yang jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, memang adanya kontroversi tentang perempuan yang haid itu sebenarnya boleh berpuasa. Ini lagi-lagi korbannya menurut saya nanti akan pada perempuan ketika tadi sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, ketika masyarakat tidak tahu mana yang sebenarnya benar dan mana yang salah atau mana yang lebih disepakati oleh ulama, kemudian mana yang muncul belakangan. Oleh karena itu maka melalui kajian-kajian seperti siang inilah kita selaku istilahnya kita yang akan menyampaikan gitu. Kita saat ini kemudian kita bisa kaji bersama bahwa yang lebih mayoritas disepakati oleh ulama adalah bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu tidak diperkenankan untuk berpuasa dan diwajibkan untuk mengqodoknya di lain waktu atau di luar bulan Ramadan. Saya kira itu Mbak Iko jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Semoga Bu Lilik bisa menyimak ya dan bisa menerima tadi yang jawaban dari Bu Evi bahwa ya walaupun usianya masih 9 tahun atau 10 tahun, walaupun kita sendiri nih buat anak saya kalau usia 9 tahun kan sekitar kelas 4 SD ya. Sekitar kelas 4 SD dan itu masih sangat kecil sekali saat head. Kita juga bisa membayangkan selama ini kita masih bahkan bajunya masih disiapkan, dicucikan dan lain-lain. Kemudian kita harus harus sholat, harus memastikan dia sesuai, kemudian ngaji dan bacaan-bacaannya juga ini juga mungkin kita siap-siap sebagai orang tua. Kebetulan anak saya perempuan 1, anak pertama, dan headnya kebetulan juga sama kayak saya di usia SMP dan kelas 2, jadi masih aman. Tetapi karena pengalaman teman-teman banyak sekali yang usia kelas 4, kelas 5 SD sekitar 9-10 tahun itu sudah head dan itu tetap baligh ya Bu ya, sudah baligh dan tetap dihukumi seperti yang dewasa yang lainnya, kecuali kalau belum 9 tahun dan itu hitungannya 16 hari. Hitungan Hijriah itu baru dikatakan bukan darah head atau belum baligh, dia disebut sebagai darah penyakit ya kalau untuk yang usia di bawah 9 tahun. Itu dan ini ada ini nih, ada yang menyampaikan ini bukan bertanya. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Nanda Oktavia. Dia ingin bertanya terkait dengan menstruasi itu. Apakah menstruasi itu sebuah kutukan? Apakah betul, Ibu? Nah, kemudian juga ada pertanyaan, mungkin saya langsung aja ya, ada beberapa pertanyaan yang saya lanjutkan. Bagaimana caranya meluruskan anggapan jika anak laki-laki yang mengatakan bahwa perempuan yang sedang haid itu sakitnya cuma pura-pura atau cuma cari perhatian kepada pasangannya dan hanya ingin dimanja oleh pasangannya. Padahal kan ketika sedang haid sakitnya memang bukan main gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan 2 yang tadi terkait apakah haid itu kutukan dan juga bagaimana menanggapi jika ada anggapan yang mengatakan bahwa hanya cari perhatian saat haidnya sakit gitu. Oke, terima kasih Mbak Raziko. Untuk Mbak Nanda Oktavia, menstruasi kutukan. Saya jadi ingat anak saya suka hantu-hantu. Hubungannya dengan kutukan. Jadi begini, nah yang menganggap atau itu sebenarnya apa ya, ya nggak begitulah ya, masa menstruasi kok kutukan itu apa, kajian ini ya, Israiliyat itu ya, jadi menganggap bahwa perempuan itu ketika ya dan ini perempuan kutukan ini maksudnya adalah Ibu Hawa ya saat itu ketika dirayu iblis ya untuk menggoda Adam makan buah kulti dan sebagainya, akhirnya kemudian dikutuknya kemudian menstruasi, kesakitan dan sebagainya. Nah itu ada di menstrual tabu itu Mbak.
Jadi kemudian dari pemahaman yang salah terhadap apa yang dialami perempuan itu semuanya termasuk dalam menstrual tabu itu, tabu menstruasi. Sehingga menganggap bahwa perempuan itu kotor, perempuan itu iblis gitu. Salah satu tandanya itu sebenarnya menjadi make up di kita ya. Jadi ada yang pakai alis atau pakai celak itu salah satu tanda kalau dia sedang menstruasi begitu. Kemudian dia digurung di rumah-rumah seperti cakro ya, tapi di sawah-sawah begitu, di hutan-hutan, nah seperti itu. Nah itu adalah salah satu yang termasuk kategori pembahasan menstrual tabu. Tapi padahal menurut saya, sebagaimana yang telah kita kaji bersama di dalam kitab Maba'us Sa'adah maupun kemudian yang ada di dalam Al-Quran, sarinya adalah justru sebenarnya ketika perempuan itu mengalami menstruasi, itu sebenarnya adalah perempuan sedang mengemban amanah yang luar biasa istimewa menurut saya. Jadi ada laisa dzakaru kal untha, itu maksudnya salah satunya adalah justru perempuan itu istimewa. Dia ini dengan adanya perempuan inilah maka kemudian manusia bisa ada penerus. Kalau nggak ada perempuan ya nggak ada laki-laki juga. Tapi maksud saya ketika perempuan itu tidak ada proses reproduksi yang ada di dalam alat reproduksi yang ada di dalam tubuhnya, maka nggak akan ada manusia gitu. Dan bahkan proses ini kalau misalnya ada laki-laki yang menganggap ini adalah pura-pura, aduh tega amat ini ya, laki-laki ini harusnya nanya ke orang tua perempuannya lah atau ke mamanya ya, harus tanya kepada mama kau gimana rasanya mengandung. Ceritanya bagaimana itu. Dan bahkan saya sekarang pun sudah mulai menceritakan proses anak saya itu, karena memang bagi saya menceritakan sesuatu yang ada hubungannya dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah anak saya, adalah pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana kemudian dia bisa menghargai perempuan, dia bisa menghormati ibunya, menghormati ayahnya. Itu ketika kita pelan-pelan menceritakan pengalaman-pengalaman hidup dia mulai dari kecil, bahkan mulai dia belum ada begitu ya, sampai dengan sekarang usia 8 tahun mengalami proses seperti ini, saya kira adalah sebuah pembelajaran secara langsung. Dalam hal ini bagaimana mengasah kepekaan sosial dia agar lebih santun, lebih ramah, menghormati kepada perempuan. Saya kira perlu pendekatan seperti itu Mbak Iko kepada laki-laki yang menganggap bahwa pura-pura aja, ya Allah tega banget. Pengen dimanja, pengen diperhatikan. Ya, itu kayaknya laki-laki ini yang jarang dibelai ini ya. Oke, saya kira itu, Mbak Iko. Ya, ini kayaknya banyak sekali nih Bu pertanyaan yang masuk. Saya langsung ini ya, saya bacakan beberapa pertanyaan, mungkin tidak satu-satu, tapi langsung 2 atau 3 ini karena banyak sekali Bu yang masuk pertanyaannya. Yang pertama ini bagaimana memberikan pengertian anak usia menjelang usia haid, karena terkadang mereka juga merasa tidak menginginkan haid dan hal ini yang memalukan. Kemudian juga ada dari Mbak Endang, beliau juga melaporkan upaya untuk mengatasi gangguan dengan pemenuhan nutrisi dalam makanan dan makanan yang memicu inflasi atau peredaran bisa dikunjungi di Instagram. Oh, ini yang tadi lanjutan di atas kayaknya ada terkait dengan memberikan informasi terkait dengan penyakit yang dirasakan ibu saat haid itu. Nah, ini dari Nurul Fuadia. Saya pernah diberitahu ketika haid tidak diperbolehkan potong kuku, kemudian potong rambut, dan jika ada rambut rontok harus disimpan, disucikan ketika suci. Apakah benar seperti itu Ibunya? Monggo, ada 2 pertanyaan dari Mbak Nurul Fuada. Oke, ya, saya dari yang paling bawah karena saya ingat masa mondok dulu gitu ya. Ya, memang kita diajarkan saat itu, saya masih ingat. Jadi kalau terpaksa pokoknya nggak boleh potong kuku, kemudian rambut yang rontok harus dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti pada saat mandi besar setelah selesai haidnya itu bareng-bareng dicuci begitu ya. Nah, memang ada yang demikian Mbak Iko, arahan untuk itu. Tapi kemudian saya lebih mengkaji, tidak percaya dengan kitab itu, tapi saya lebih pada manfaat dari memotong kuku itu sendiri. Saya membayangkan kalau kemudian kuku panjang ya gitu ya, pada saat kita haid tidak kita potong,
Ya, kalau kemudian tidak terjadi hal-hal yang misalnya kesangkut lah atau apalah, karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi dengan kuku panjang itu, atau kemudian misalnya mohon maaf kita bersuci cawi lah ya pada saat BAB gitu ya, itu kan kemudian pasti ada kotoran yang mungkin masih menempel pada kuku itu dan sebagainya. Menurut saya maka kemudian bolehlah kita memotong kuku, kemudian kalau toh misalnya rambut, asalkan sebenarnya rambut itu asalkan tidak potong rambut gitu ya, tapi rontokannya gitu ya. Kalau potong rambut mungkin kalau kita masih ragu ya janganlah, sesuatu yang tidak harus dilakukan dan bisa dilakukan kita selesai head gitu ya, maksudnya itu. Kemudian lagi kalau toh rontok itu mungkin karena kita bersisiran gitu ya, kita menyisir rambut. Nah itu mungkin kita tidak atau menghindari nggak usah disisir dulu. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ada juga orang yang keringatnya itu berlebih Mbak Iko. Ini ada pada teman saya. Kemudian dia selalu rambutnya pendek. Itu pun dia masih merasa selalu kegerahan karena memang produksi keringatnya sangat berlebihan. Sehingga dia sudah terbiasa setiap mandi itu harus selalu keramas Mbak Iko. Padahal kan banyak juga yang mengarahkan ketika menstruasi atau haid itu tidak kemudian mencuci rambutnya atau keramas karena secara kesehatan pori-pori yang ada di kepala ini semakin lebih besar gitu ya. Kemudian ketika kita keramas maka nanti akan menyebabkan gangguan-gangguan fisik, diantaranya mungkin bisa menyebabkan pusing kepala, demam dan sebagainya karena memang pori-pori di kepala itu yang dari pertanyaan yang ketiga. Kemudian, oh ya, peradangan saat menstruasi, ya sudah selalu nutrisi ya, itu juga yang disarankan oleh dokter saya. Selain kemudian saya harus mengkonsumsi beberapa obat gitu sampai dengan berturut-turut. Kemudian memang untuk peradangan menstruasi ini, saat menstruasi ini bisa dicegah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, kalau itu memang kita sebenarnya kalau perempuan ini sekarang identik dengan makanan-makanan yang enggak sehat atau fast food ya, diantaranya mungkin saya sebut saja pentol corah, gorengan gitu ya, atau junk food lainnya gitu, yang itu enggak sehat. Maka sebaiknya hindari itu, lebih pada mengkonsumsi buah-buahan di jus maupun dipotong, kemudian bisa juga bikin smoothies gitu ya, sayur, buah, kemudian dijadikan satu dan sebagainya. Aduh, siang-siang ngomong jus enak banget. Kemudian yang pertama tadi, bagaimana sih mengenalkan haid pada anak-anak di usia yang masih sangat muda, dalam hal ini mungkin menjelang 9 tahun. Ya, itu memang harus kita sampaikan, kita jelaskan dengan sedetil-detilnya karena dia yang akan mengalaminya. Kita harus pelajaran biologi saya kira sudah sampai ya pada materi itu, bagaimana siklus menstruasi itu keluarnya bagaimana dan sebagainya. Bahkan saya ke anak saya yang usia 8 tahun itu sebenarnya sudah saya tahan Mbak Iko, saya hanya mengatakan bahwa Bunda kenapa enggak puasa? Karena Bunda haid. Oh iya, Mbak, kan ada beberapa Mbak juga yang tinggal di saya, kok enak Mbak enggak sholat, misalnya kita jamaah ya, biasa berjamaah, kok Mbak enggak sholat? Ya karena Mbak sedang haid atau menstruasi. Suatu saat Mbak Iko, kita karena memang biasanya kita renang gitu ya, suatu saat dia bertanya, Bunda ayo renang. Aduh, saya kan lagi headnya lagi deres ini ya. Jadi nggak nyaman kalau kemudian renang. Meskipun katanya secara medis ketika kita berenang itu otomatis vagina atau selaput darah atau apa ya istilahnya itu langsung menutup Mbak. Sehingga tidak memungkinkan untuk keluar katanya. Tapi saya nggak berani lah, nggak enak, nggak nyaman lah pokoknya. Ntar tiba-tiba saya mengeluarkan darah gimana? Kasihan yang renang dong gitu. Akhirnya saya harus menjelaskan kepada anak saya, Adik, bahwa menstruasi itu adalah mengeluarkan darah. Loh, iya toh Bunda, katanya gitu. Iya toh Bunda, iya. Keluar darahnya dari mana? Ya dari tempat pipisnya Bunda. Bunda enggak mengatakan yang lebih ini ya, tidak mengatakan yang lebih detail lagi karena anaknya masih usianya masih belum 8 tahun. Ya saya bilang aja, Bunda enggak boleh renang karena kalau renang nanti Bunda sedang mengeluarkan darah.
Nanti kalau renang kasihan teman-temannya yang kena darahnya bunda. Saya hanya menjelaskan itu. Maksud saya adalah bahwa sedini mungkin segera dikenalkan terutama kepada anak-anak perempuan kita karena nanti bisa jadi di usia 9 tahun dia akan mengalami menstruasi. Termasuk ceritakan juga hal-hal yang dialami pada saat menstruasi, misalnya sakitnya seperti apa, kemudian bagaimana harus mensikapi, maka kemudian kita harus selalu makan sehat dan tidak boleh makan makanan sembarangan. Saya kira itu, Mbak Iko. Ya, terima kasih Mbak Devi. Saya juga punya anak perempuan dan mengenalkan tentang haid itu sejak sejak kecil ya, sejak 7 sampai 8 bulan itu sudah saya kenalkan karena memang cerita-cerita anaknya teman dan juga saudara itu usia 9 dan 10 tahun itu sudah haid dan saya juga untuk mengenalkan kebetulan kan di sekolahnya MI dan itu ada pelajaran fikih. Jadi saya bertanya apakah dia sudah mendapatkan materi tentang fikih apa yang tentang sholat apa, kemudian dia bilang sudah, kemudian saya mulai mengenalkan ke sana. Nanti Mbak mulai balik itu kalau haid dan usianya biasanya seperti tanda-tandanya seperti ini dan kalau haid harus seperti apa. Jangan sama kayak saya karena saya dulu tidak mendapatkan informasi yang lebih awal dari orang tua saya atau dari kakak-kakak saya atau dari orang terdekat saya tentang haid. Jadi begitu saya haid itu saya kemudian itu seolah-olah hal yang memalukan. Saya sembunyikan dan waktu itu saya tidak ngerti pakai sotek itu gimana sampai terbalik pakainya saat ditanya apakah sudah sholat atau sudah sholat belum, saya bilang sudah, padahal itu lagi haid dan karena haid itu kan nggak boleh sholat dan saya padahal nggak sholat tapi jawabnya sudah. Jadi itu hal yang memalukan, jadi itu saya tidak boleh sampai anak saya juga mengalami hal seperti itu gitu ya. Buat yang lain kalau yang punya anak ataupun punya adik perempuan dari awal dikenalkan tentang haid dan juga nanti terkait dengan bagaimana kita anak itu menjaga agar dia juga tidak menjadi korban kekerasan seksual karena saat usia balik itu kan juga tubuh itu kan sudah mulai berubah gitu. Jadi kita harus mengenalkan bagaimana dia juga menjaga agar mereka tidak menjadi korban. Nah ini masih banyak sekali pertanyaannya Ibu, saya bacakan lagi ya pertanyaan ini dari Mbak Heti Yuliantika dari Ponorogo nih. Berhubung hari ini membahas tentang haid, jadi apakah ciri khusus ketika haid bagi perempuan-perempuan yang mengalami kemandulan gitu. Jadi ini ciri khusus bagi perempuan-perempuan yang mengalami kemandulan. Kemudian juga ada pertanyaan lagi dari Aminatur Rizkia, siklus haid yang tidak teratur, waktu haid yang melebihi kebiasaan haid atau keluar darah melebihi dari 15 hari biasanya menjadikan psikologis perempuan sangat terganggu. Lalu bagaimana seharusnya mengatasi hal demikian, Bu Nyai, sebagai batasan sucinya seorang perempuan dalam haid, khususnya dalam beribadah sholat, ini terkait dengan istihadah ini, Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Novi, bagaimana jika sedang mandi besar keluar darah, setelah mandi besar tidak keluar darah lagi, apakah mandi besar tersebut harus diulang lagi? Itu 3 pertanyaan dulu saya bacakan Ibu, monggo. Oke. Ya, terima kasih Mbak Roziko. Pertama, tentang ciri kemandulan. Ciri, kalau saya lebih pada kita antisipasi ya, kita antisipasi. Yang pertama adalah, ini berdasarkan pengalaman saja ya, mungkin yang perlu diantisipasi adalah siklusnya, ya, siklusnya menstruasi. Ketika kemudian pertama siklusnya itu tidak bisa ditebak gitu ya, tidak bisa dihitung atau berantakan gitu ya, itu kita juga harus waspada. 1. Kemudian kondisi tubuh saat menstruasi. Apakah terlalu sakit begitu? Kalau kayak saya ternyata iya gitu ya. Karena ketika saya sakit ternyata ada masalah pada rahim saya. Sehingga mungkin salah satu kenapa kemudian saya lama untuk tidak mempunyai anak itu salah satunya adalah karena memang endometriosis itu tadi salah satunya bisa menyebabkan kemandulan atau sulitnya mendapatkan keturunan. Tapi alhamdulillah bukan berarti kemudian itu tidak ada telur yang matang dan kemudian ketika dibantu dengan proses bayi tabung itu tadi kemudian masih bisa diantisipasi itu. Karena kalau ada juga gitu ya, maksud saya pengalaman ada juga perempuan itu yang
sampai dengan usia sekitar 30 itu ternyata ada juga yang tidak menstruasi. Ini yang menurut saya perlu diwaspadai. Karena pada dasarnya memang perempuan itu salah satu kodratnya adalah menstruasi, maka ketika ada teman-teman santri mubadalah yang kemudian pada usia sudah dewasa, akil balik mungkin di atas 15 tahun bahkan 20 tahun kok kemudian belum menstruasi, ini yang harus diperiksakan ke dokter menurut saya. Begitu juga ketika menstruasinya sakit gitu ya, keluarnya selalu bikin pingsan gitu, itu juga harus sebaiknya dikomunikasikan dengan dokter. Juga masa keluarnya yang mungkin agak berantakan, tidak 1 bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan misalnya kalau keluar lebih dari 15 hari. Nah, ini kemudian ada hubungannya dengan pertanyaan yang ketiga itu tadi, siklus menstruasi yang kemudian mengarah kepada istihadah. Tapi memang ada juga Mbak Iko yang kemudian menganggap bahwa di luar darah haid, ketika kemudian sudah lebih dari 15 hari, kalau kemudian kita menganggap atau memberi namanya adalah istihadah, itu sebenarnya adalah darah penyakit. Nah, oleh karena itu maka itu yang kemudian perlu kita waspadai. Jadi jangan dianggap biasa, alah biasa istihadah, ntar kalau capek ntar hilang sendiri, jangan seperti itu. Terutama bagi yang masih muda-muda ya, yang belum menikah gitu. Bisa jadi itu nanti akan bermasalah di kemudian harinya, dalam hal ini setelah menikah, kemudian mungkin seperti saya agak lama untuk hamil dan sebagainya, bahkan mungkin tadi mengarah kepada kemandulan atau memang tidak menemukan cara yang tepat kemudian bisa untuk mempunyai anak. Nah, itu. Jadi kalau secara hitungan di dalam kitab Risalatul Mahid bahwa memang siklus yang yang umumnya itu adalah 5 sampai dengan 7 hari, itu yang biasa, kemudian yang paling banyak adalah 15 hari untuk dikatakan sebagai darah haid. Setelah itu maka kemudian darah nifas. Nah, kalau nifas apakah tetap puasa? Kalau saya, apalagi ini adalah kalau tadi kan kita bilang bahwa setelah 15 hari itu adalah darah penyakit. Ini lebih parah lagi Mbak Iko. Berarti ya namanya penyakit masa puasa gitu ya, enggak lah. Jangan puasa. Karena kalau apalagi itu sakit, di dalam hukumnya kalau orang yang sakit itu boleh tidak puasa dan menggantikannya puasa Ramadan tersebut di bulan-bulan yang lain. Maka kemudian kalau istihadah dalam bulan Ramadan ya tidak usah puasa. Menurut saya itu Mbak Iko. Ya, terima kasih Mbak Bu Nyai Evi. Luar biasa sekali ini juga. Jadi saya juga mendapatkan banyak sekali pencerahan dari Bu Nyai karena ini terkait dengan siklus menstruasi dan juga ini banyak sekali yang haidnya juga tidak teratur. Ada yang tadi disampaikan oleh Ibu Nyai tidak hanya 1-2 bulan, tetapi juga bahkan ada yang 1 tahun. Jadi kadang nggak tahu nih kapan saat sudah ternyata hamil itu nggak tahu karena memang haidnya itu tidak setiap bulan seperti yang lainnya. Dia haid bahkan itu menular. Jadi kalau nanti ada temannya yang istihadah, pinjem barang yang istihadah itu nanti akan ketularan istihadah lagi. Gitu. Apakah benar seperti itu gitu ya? Ini tapi itu biasa yang sudah berkembang di teman-teman santri. Oke, saya lanjutkan. Ini pertanyaan dari santri-santri kelas intensif. Kalau tadi terkait dengan sudah sampai siklus ya. Ini dari Novi Rusmilawati sama dari mahasiswa UIN Ponorogo juga. Bagaimana jika sedang mandi besar? Oh ya, tadi udah. Tadinya belum dijawab. Belum dijawab. Nanti mungkin sekaligus dengan pertanyaan yang berikutnya ya Bu Nyai. Apakah ada adab cara membuang pembalut? Karena ada yang dicuci dulu baru kemudian dibuang. Ada pula yang langsung dibungkus lalu dibuang. Nah, bagaimana Bu Nyai untuk menyikapi ini? Karena biasanya ada yang dicuci dulu sampai bersih, baru dibuang. Ada yang masih utuh, penuh dengan darah, dibungkus kemudian dibuang. Itu bagaimana adabnya gitu. Kemudian
Ada juga yang bertanya tentang ini sebenarnya sama dengan yang tadi nih, terkait dengan perbedaan haid dan istihadah. Saya kira tadi Bu Nyai sudah menjawabnya ya. Itu atau mau ditambahkan lagi nih Bu? Itu dulu boleh ya. Oke ya. Oke. Tentang mandi besar. Kalau pada saat mandi besar atau ketika kita menganggap bahwa darah haid kita sudah berhenti gitu, tapi ternyata kok keluar lagi, apakah mandi lagi? Ya iya, kan belum selesai. Jadi itu yang biasanya terjadi pada saya, Mbak Iko, ketika biasanya 9 hari gitu ya. Kok pernah suatu saat itu 5 hari sudah kok bersih gitu ya. Tapi tunggu gitu kan biasanya 9 hari karena kan kita memang mengikuti lumrahnya atau biasa kita alami gitu ya. Ternyata benar Mbak, kalau pada saat 1 hari 2 hari nggak keluar lagi, saya keramas. Setelah keramas keluar lagi gitu. Jadi memang kita tunggulah ya, kita tunggu dulu. Kira-kira memang sudah 1 atau 2 hari atau mungkin 3 hari dan lumrahnya kita itu memang lebih dari hari itu ya monggo silakan. Tapi kalau memang biasanya selalu muncul lagi ya jangan dulu gitu. Nanti malah bete sendiri. Malah uring-uringan sendiri ya sudah bolak-balik keramas gitu ya. Apalagi alasannya yang rambutnya panjang, capek keramasnya dan sebagainya lah ya. Dingin lagi. Dingin gitu ya, apalagi puasa. Kayak kemarin sudah puasa, ternyata keluar lagi, gimana puasanya? Ya batal, apalagi kalau kita memang menganut paham yang perempuan haid tidak boleh puasa, ya tidak dihitung puasanya gitu. Oke. Kemudian tentang pembalut. Nah, ini lebih kepada etika ya, akhlak ya. Tidak ada hubungannya sih sebenarnya dengan hukum begitu. Karena ada juga yang menggunakan pembalut yang bisa dicuci ulang gitu ya. Dulu kita saat mondok ya Mbak Iko masih ingat kita pakai kacu, sapu tangan ya, sapu tangan ya. Dulu itu kan pembalut masih sangat jarang, bahkan kemudian dilarang menggunakan pembalut karena ya itu tadi bekasnya berserakan di mana-mana, tidak dicuci dulu karena kita jijik dan sebagainya. Nah ini nih mengantisipasi untuk yang jijik, maka kita harus ajarkan selain kepada diri kita sendiri juga kepada anak-anak kita ya sebaiknya sih dicuci atau kalau enggak ya gimana ya karena serapat mungkin kita membungkus itu toh ketika di pembuangan sampah terakhir pasti akan kececeran juga pastinya gitu. Maka dari itu kalau yang ini ya yang tega dengan darahnya sendiri, tapi saya kira tega atau enggak sih ya, tapi banyak orang beda ya. Silakan dicuci lah sekiranya darah itu sudah berkurang, atau kalau mau ya malah lebih bagus mungkin menggunakan pembalut yang cuci ulang. Gitu kan udah banyak ya. Lebih sehat juga ya Bu ya. Sehat, lebih aman. Dan ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan seperti itu. Oke, saya kira itu Mbak Iko. Oke, ya. Terima kasih Bu Nyai. Ini masih banyak lagi pertanyaan. Saya langsung saja bacakan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari siapa ini? Ingin bertanya, mengingat siklus haid perempuan kadang sangat dinamis, kadang juga rentangnya panjang, kadang juga pendek. Ini tidak pasti dengan siklus haid berikutnya. Maka bagaimana cara membedakan antara haid dan istihadah berdasarkan pengalaman Bu Nyai? Karena ada beberapa faktor yang membuat haid kita menjadi tidak teratur, salah satunya adalah perempuan karir yang stres karena beban ganda dan juga bias berimplikasi pada ketidakteraturan haid perempuan. Ini sebenarnya sama dengan istihadah tadi ya Bu ya. Kemudian juga ini terkait dengan pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa aqlul haid itu 3 hari 3 malam dan kalau kurang dari itu dianggap istihadah. Bagaimana pendapat Ibu Nyai? Oke. Saya dari yang kedua, mazhab Hanafi ya. Kalau saya sih, kalau 3 hari ya, itu terlalu panjang ya, karena mungkin ada yang memang haidnya hanya 3 hari gitu. Kalau misalnya itu ukurannya adalah 3 hari, ya berarti nanti kita dianggapnya istihadah terus, berarti tidak haid gitu. Kan dalam arti sebenarnya itu juga sudah masuk kepada siklus bulanan kita kan. Kalau memang keadaannya seperti itu, saya lebih menganggap lebih amannya menganggap bahwa 1 hari lah ya, 1 hari gitu, bahwa itu adalah darah haid gitu. Kemudian yang kedua tentang haid dan istihadah tadi,
Ada beberapa qaul ya yang mengatakan memang selain yang keluar, pokoknya yang semua yang keluar dari darah perempuan itu adalah haid atau nifas gitu ya. Kalau haid itu pada saat endometriumnya tidak dibuahi, maka kemudian luruh menjadi darah haid. Kemudian kalau nifas adalah sisa-sisa dari dari ketika kita melahirkan. Hanya itu saja. Tapi menurut saya memang kalau kondisinya adalah parah dalam arti ketika sudah lebih dari 15 hari dan kondisinya sangat parah, maka itu justru yang disebut dengan darah penyakit. Maka kita harus waspada itu. Nah, ketika itu dihukumi istihadah dalam sisi hukumnya, maka sebenarnya itu memberikan keringanan kepada kita. Meskipun, mohon maaf, kita masih harus sholat. Nah, sholat tetap nggih, tapi kita cara sholatnya adalah kita harus selalu berwudu dan membersihkan darah dari tempat keluarnya atau dari vagina kita. Lalu bagaimana kalau sudah dibersihkan ternyata keluar lagi, tidak apa-apa. Dimaklumi karena memang kondisinya sedang seperti itu. Tapi sebisa mungkin untuk dibersihkan, kemudian menggunakan pembalut yang bersih, dan kemudian kita segera sholat, maka biasanya kalau di pondok dulu sajadahnya sudah diletakkannya sudah di dekat banget sama kamar mandi, pokoknya yang posisi paling dekat dengan kamar mandi, dengan antisipasi jangan sampai kemudian perjalanan dari kamar mandi ke tempat sholat itu kemudian ada darah yang menetes. Tapi kemarin kita juga tidak bisa mengantisipasi itu ya, darah itu keluar dengan sendirinya kok kita stop gitu ya, nggak bisa gitu ya. Tapi tetap bahwa Islam itu tidak memberatkan, juga ada yang namanya rukhsah, dalam hal ini keringanan. Maka salah satu keringanannya itu adalah ketika istihadah, maka kita tetap tidak diwajibkan atau tidak diperbolehkan untuk berpuasa Ramadan. Hukumnya seperti menstruasi. Saya kira itu, Mbak Iko. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan istihadah ini menarik karena saya juga pernah mengalami hampir 9 bulan. Itu memang tidak mudah untuk karena kan kita harus mantau tanggal nih. Ya. Kan hitungan 15 hari haid, 15 hari istihadah, dan itu selama 9 bulan, bayangkan 9 bulan, dan haidnya itu ini enggak biasanya kan flek gitu. Kalau saya itu selama 9 bulan itu memang banyak. Jadi kalau untuk menentukan apakah bedanya darah haid atau darah istihadah itu memang kadang tidak bisa membedakan. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu, saat sholat itu sempat mengalami itu juga. Waduh, ini gimana kalau memang harus bersih dan tidak pakai pembalut, itu kan pasti netes. Dan saya waktu itu di kantor juga selalu bawa sarung, terutama untuk sholatnya, dan kemudian disikapi paling ya akhirnya menggunakan pembalut yang masih bersih, karena kalau tidak menggunakan pembalut dipastikan pasti akan netes, karena seringnya kalau istihadah kebetulan itu pas darahnya lagi beberapa hari memang tidak full penuh, tetapi kadang itu juga kayak darah haid biasa penuh, jadi memang harus pakai pembalut, kalau tidak bisa tembus gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali nih informasi hari ini, hampir sebagian besar saya mengalaminya semua. Ya, lanjut Bu Nyai di pertanyaan berikutnya ini. Kayaknya sama ini. Apakah saat istihadah, saat bulan Ramadan, apakah wajib puasa atau tidak? Ini kayaknya tadi Ibu udah menjawabnya ya, karena menurut Ibu haid aja itu tidak wajib puasa, apalagi istihadah itu kan sakit, jadi bisa tetap tidak berpuasa juga ya. Nah, ya, kita lihat ada pertanyaan lagi atau apakah dari para santri yang mau bertanya langsung ke Bu Nyai? Ini sebelum ditutup masih ada 2 menit lagi kesempatan buat para peserta bertanya langsung. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari Mbak siapa ini yang terakhir ini. Masih ada lagi pertanyaan yang masuk, masih banyak ini Bu. Dikirain sudah selesai, ternyata ini masih banyak. Saat ini banyak yang menggunakan pil atau obat penunda haid ketika umroh. Nah ini hampir ya semua mengalami ini, menggunakan setiap kali umroh atau haji menggunakan pil atau obat penunda haid.
dan agar ibadahnya khusyuk. Bagaimana jika penggunaan obat ini dilakukan ketika bulan puasa seperti ini, khususnya bagi perempuan yang siklus haidnya panjang, gitu. Wah, macam-macam ya ternyata. Iya, berbeda-beda ini. Ini saya jawab dulu nanti daripada dikumpulkan ternyata waktunya nggak cukup. Ini menarik. Oke. Kalau yang biasanya hanya untuk haji, ternyata ini perempuan hebat. Ini maksud saya, wow, dia pengen menunda. Tapi harus dihargai ya, namanya pengen berusaha. Saya akan menjawabnya lebih seperti ini, Mbak Iko. Perempuan haid itu bukan kutukan. Wah, ini ya. Kutukan, bukan dosa, bukan kemudian perempuan menjadi hina atau menjadi tidak sesolih laki-laki gitu ya. Karena memang perempuan haid itu ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita tidak bisa menolaknya, misalnya, ya Allah Tuhan saya jangan haid, nggak bisa gitu ya. Sudah ketentuannya seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa kemudian ketika kita haid di bulan Ramadan, itu kita nggak dapat pahala apa-apa gitu ya. Wah, banyak pahalanya loh Mbak Iko. Kita ikhlas menerima haid dengan ikhlas bahwa kita ini sedang mengemban proses reproduksi gitu ya, karena itu adalah alat reproduksi kita syukuri, kemudian kita nikmati, kita tidak mengeluh sama sekali dengan apa yang ada pada diri kita, perasaan yang ada, rasa yang ada, sakitnya luar biasa misalnya, tapi kita terima dengan ikhlas karena memang itu prosesnya. Tapi juga jangan lupa kalau sakitnya itu juga harus konsultasi dokter gitu ya, meskipun memang tidak nyaman, itu sudah pahala. Jadi nggak usah kemudian minum obat gitu. Meskipun ada yang mengatakan boleh, tapi kalau untuk haji mungkin lebih bisa dimaklumi ya, karena di dalam haji itu ada masa-masa di mana semuanya harus istilahnya harus ada dan melakukan itu. Tapi ketika saya bertanya kepada kiai saya mengatakan kalau toh memang waktunya saat itu, saat haji di Arafah, kemudian bablas ke Mina, melempar jumroh, kemudian ke Masjidil Haram, harus tawaf dan sebagainya. Kalau memang sedang haid, masa mau protes? Berarti yang dulu-dulu gimana dong ketika belum ada obat itu? Wow, kasihan sekali gitu ya. Sudahlah, jangan terlalu membebani diri dengan menganggap bahwa haid itu adalah sebuah kutukan atau haid itu adalah hukuman. Atau dengan haid kemudian perempuan itu agamanya separuh, agamanya laki-laki. Enggak, bukan seperti itu karena masing-masing apapun yang dilakukan oleh manusia, apakah itu laki-laki maupun perempuan, kalau itu adalah amalan soleh pasti akan dicatat sebagai amalan soleh meskipun dalam keadaan menstruasi. Sama juga dengan keadaan hamil, keadaan nifas, menyusui, melahirkan dan sebagainya. Itu adalah proses yang memang dialami oleh perempuan sebagai anugerah Tuhan yang terindah menurut saya. Jadi perempuan itu anugerah Mbak, gitu. Harus kita syukuri karena kita mengemban amanah untuk amanah mengemban reproduksi manusia itu. Siapa yang akan meneruskan bumi ini kalau perempuannya tidak hamil? Begitu. Itu jawaban saya untuk bagaimana kalau misalnya perempuan minum obat penunda haid pada saat Ramadan. Kalau saat haji sih monggo ya, silakan. Tapi hanya pada saat batasan tertentu itu saja ya, yang pada saat hajinya saja. Tapi kalau saat sebelum hajinya atau pasca hajinya ya nggak usah minum lah. Karena bisa jadi dengan terlalu banyak minum obat-obatan itu, toh nanti juga akan berdampak. Ada efek sampingnya ya. Efeknya pada tubuh kita juga. Begitu, Mbak Iko. Ya, terima kasih Mbak Nyai. Ini kelihatannya pertanyaan terakhir yang harus dijawab karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 15.03 sudah lebih ini. Dan Bang Dul kelihatannya waktunya sudah habis ya Bang Dul. Jadi nggak bisa lagi membacakan lagi pertanyaan dari para santri ini, mungkin nanti bisa dijawab di lain waktu. Ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab dan mungkin itu tadi jawaban yang juga sebenarnya itu pertanyaan kemarin sempat saya tanyakan juga, bagaimana kalau menunda menunda haid dengan minum pil untuk umroh dan haji. Tapi kalau untuk umroh dan haji itu banyak sudah menggunakan, tapi untuk bulan puasa ya
ya sudah nikmati saja karena itu adalah kelebihan dan anugerah buat perempuan ya Bu ya. Nah, itu ditunggu-tunggu Mbak Ikoh ya Mbak. Iya, kita kadang kan waduh ini kok nggak head udah pertengahan bulan kok udah nggak head bulan puasa. Hamil lagi gitu. Hamil lagi gitu ya. Iya, betul sekali Bu Nyai. Ya, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 15.00 untuk pertemuan kali ini dengan Ibu Nyai Dr. Hajah Evi Muafiyah selesai dan tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan atau yang ditanyakan oleh peserta. Mungkin di lain waktu bisa nanti dijawab, baik itu dituliskan dalam buku dan lainnya ya. Ya, terima kasih Ibu Nyai yang sudah menemani kita pada hari ini. Sangat banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kita dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta yang hadir dalam kelas intensif ini. Semoga jawaban-jawaban yang tadi diberikan oleh Ibu Nyai dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya atas nama moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang tidak berkenan yang disampaikan dalam acara ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan besok ya, hari ke-17 kelas intensif. Jangan lupa untuk hadir di Zoom maupun melalui YouTube Rahima dan juga fanpage Mubadalah dan di ruang YouTube-nya Fahmina Institute. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dul? Ya. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.